Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi teman-teman. Insya Allah di materi kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang kesulitan belajar. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kesulitan belajar umum, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar spesifik. Tahukah teman-teman, begitu banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang pernah mengalami kesulitan belajar spesifik. Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Steven Spielberg, Lee Kuan Yew. Mereka tokoh-tokoh dunia yang sekali lagi pernah mengalami kesulitan belajar spesifik. Nah, teman-teman pasti tahu siapa nama orang yang ada di slide ini. Ya, dia adalah Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia. Kemampuannya dalam Microsoft sudah tidak tertandingi lagi hingga saat ini. Bill Gates adalah satu di antara begitu banyak tokoh yang berhasil menaklukkan disleksia. Disleksia itu apa? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan ini. Sebenarnya apa ya pengertian kesulitan belajar spesifik? Kesulitan belajar spesifik adalah sebuah kondisi di mana seseorang yang diyakini memiliki tingkat kecerdasan normal, bahkan tidak sedikit yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ternyata mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu di dalam kehidupannya. Nah, area perkembangan yang mengalami kesulitan tersebut ternyata cukup spesifik, meliputi bidang-bidang akademis seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Oke, ini adalah beberapa jenis kesulitan belajar spesifik. Yang pertama adalah disleksia, seperti yang pernah dialami oleh Bill Gates. Disleksia adalah kesulitan membaca, tidak lancar atau ragu-ragu dalam membaca tanpa irama atau monoton, dan kesulitan mengeja. Jenis kesulitan belajar spesifik yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia banyak juga yang mengungkapkan atau mengatakan sebagai kesulitan menulis. Tulisannya sangat buruk, terbalik-balik, dan sering menghilangkan atau malah menambah huruf. Jenis kesulitan belajar spesifik yang ketiga adalah diskalkulia, atau kesulitan berhitung atau matematis. Diskalkulia ini seseorang mengalami kesulitan memahami simbol matematika, minimnya penguasaan pada kemampuan dasar berhitung, seperti tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Anak-anak dengan jenis kesulitan belajar spesifik biasanya mengalami disorientasi ruang dan arah. Misal, susah membedakan kiri dan kanan, atas atau bawah. Tahukah teman-teman bahwa bukan hanya penyakit dari sisi medis saja yang punya komorbid? Nah, teman-teman yang mengalami kesulitan belajar spesifik biasanya juga memiliki komorbid. Tidak jarang kesulitan belajar spesifik ini ditemukan bersamaan dengan gangguan perilaku tertentu. Misalnya, seperti diskalkulia, dia juga mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Atau anak dengan diskalkulia, dia juga memiliki permasalahan conduct disorder. Sehingga tidak sedikit kasus-kasus ditemukan secara bersamaan. Tidak hanya disleksia saja, tetapi disleksia sekaligus ADHD. Tidak hanya diskalkulia saja, tetapi diskalkulia plus conduct disorder. Oke, mari kita mulai memahami lebih dalam tentang disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Saya akan memulai dari disleksia. Istilah disleksia itu berasal dari bahasa Yunani
yaitu dys yang berarti sulit dalam, dan lex berasal dari kata legein yang artinya berbicara. Sehingga bisa dikatakan disleksia berarti mengalami kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tertulis atau kesulitan membaca. Menurut tokoh lainnya, disleksia yang berat disebut aleksia. Ada juga istilah disleksia digunakan dalam kedokteran dan dikaitkan dengan adanya gangguan fungsi neurofisiologis. Nah, ini adalah list deteksi dini disleksia. Teman-teman, apabila menemukan seseorang anak, tetangga yang mengalami beberapa gejala yang ada di dalam deteksi dini disleksia ini, harapannya teman-teman bisa melakukan observasi paling tidak 6 bulan. Jika ada minimal 3 gejala, maka sebaiknya dikonsultasikan ke psikolog atau dokter terdekat ya. Kita sekarang lanjut ke diskalkulia. Sama seperti disleksia, diskalkulia juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya ketidakmampuan berhitung. Awalan dis berarti ketidakmampuan, sedangkan kalkulus berarti kerikil atau manik. Karena di zaman dulu menghitung itu dengan bantuan alat seperti kerikil. Nah, dari sinilah istilah diskalkulia berasal. Diskalkulia adalah sebuah ketidakmampuan belajar dengan salah satu ciri-cirinya yaitu kekacauan dalam berhitung. Diskalkulia adalah sebuah ketidakmampuan berhitung yang penyebabnya ada pada gangguan sistem syaraf pusat. Ketidakmampuan berhitung akibat gangguan syaraf pusat ini yang dimaksud adalah peserta didik atau anak-anak lemah pada kemampuan persepsi sosial, juga lemah pada konsep arah dan waktu, serta ada indikasi terkena gangguan memori. Nah, siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan membedakan bentuk geometrik, simbolik, konsep angka, bahkan kesulitan dalam melakukan operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, bisa dikatakan dia mengalami diskalkulia. Sejauh ini, satu-satunya alasan mengapa diskalkulia bisa menyerang 3 hingga 6 dari 100 orang adalah faktor genetik. Nah, hal ini yang membedakan diskalkulia dengan akalkulia. Apa itu akalkulia? Akalkulia adalah ketidakmampuan seseorang dalam memproses informasi matematika dikarenakan kerusakan otak. Sedangkan diskalkulia tidak sedikit yang menyatakan bahwa penyebabnya diturunkan dari generasi ke generasi. Mirip seperti iklan ya. Oke teman-teman, ini adalah deteksi dini diskalkulia. Jika teman-teman menemukan anak-anak atau ponakan yang memiliki minimal 4 gejala yang ada dalam checklist ini, maka saya merekomendasikan untuk dikonsultasikan ke psikolog atau ke dokter terdekat. Jangan lupa masa observasinya adalah 6 bulan. Sekarang waktunya kita membahas disgrafia. Anak-anak disgrafia ini sering sekali dianggap sebagai anak yang pemalas. Bahkan tidak sedikit yang menyebutkannya sebagai anak nakal. Akibatnya baik pendidik maupun siswa menjadi stres. Padahal ya teman-teman, sebenarnya anak-anak disgrafia itu sama dengan anak-anak normal lainnya. Anak-anak disgrafia itu juga pingin bisa mengekspresikan
kemudian menyampaikan pikiran dan perasaannya ke dalam tulisan. Tapi anak-anak disgrafia ini punya hambatan dalam mengungkapkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, sebaiknya kita sadar bahwa anak-anak yang mengalami disgrafia itu bukanlah anak-anak yang memiliki tingkat intelijensis yang rendah, bukan juga anak yang malas, bukan juga anak yang tidak mau belajar. Tapi memang dia kesulitan untuk bisa mengekspresikan sesuatu dalam bentuk tulisan. Anak-anak normal dan anak-anak disgrafia ini secara fisik dan psikologis pada umumnya sama. Tapi ketika dalam proses belajar di dalam kelas, anak-anak disgrafia ini terlihat susah atau lambat dalam menulis. Teman-teman bisa bayangkan, ketika usia kelas 3 SD, rata-rata teman sebayanya sudah bisa menulis, lancar menulis, tapi anak disgrafia ini masih mengalami kesulitan. Nah, disgrafia pada umumnya tidak terkait dengan kemampuan yang lain. Anak-anak disgrafia ini bisa saja normal dalam bicara, normal dalam keterampilan motorik, tapi mengalami hambatan dalam menulis. Oke teman-teman, kali ini adalah deteksi dini disgrafia. Sama seperti disleksia dan diskalkulia sebelumnya, bila teman-teman menemukan tetangga atau siswa yang mengalami gejala minimal 4 di dalam checklist ini, saya merekomendasikan untuk mengkonsultasikannya ke psikolog atau dokter terdekat. Jangan lupa teman-teman perlu mengobservasi paling tidak 6 bulan ya, apakah benar-benar ada perilaku yang ajeb di anak atau ponakan atau tetangga tersebut. Baik teman-teman, semoga yang sedikit ini tentang kesulitan belajar spesifik bisa bermanfaat ya. Kalimat terakhir, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga teman-teman yang mengalami kesulitan belajar spesifik di luar sana mendapatkan kemudahan dari kita, teman-teman yang sedang belajar tentang kesulitan belajar distipsi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.